Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari Vlog Trip Religius. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah berada di Desa Sukorejo, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Nah, sekarang Vlog Trip Religius kami ini sudah berada di makam Mbah Ngapar. Nah, seorang tokoh penyebar agama Islam dulu di sini di Desa Sukorejo. Nah, makamnya ini terletak di sana, di dalam sana, di belakang saya ini. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam dan kita akan berziarah dan berdoa terlebih dahulu di dalam sana. Di sini juga masih terawat, di dalam sana itu masih terawat. Nanti kita akan ke sana dan berdoa terlebih dahulu di sana. Mari ikuti kami terus. Nah, kita akan masuk ke dalam ya. Ada beberapa makam juga. Nah, termasuk ini makamnya Mbah Cukul ya. Ini makam Mbah Cukul. Makam Mbah Cukul. Ya, di sebelah timur sana juga kita akan lihat ke sana terlebih dahulu. Nah, ini merupakan makam Mbah Wati Wongso ya, Wati Wongso dan Mas Mira atau Mbah Buri sama Mbah Mura ya. Ini di sini masih terdapat banyak pemakaman juga ya di sini, area makam komplek Mbah Ngapar sini. Nah, kita akan keliling. Sini juga masih banyak. Ini juga makam ya. Tahu ya, ini mungkin keluarganya atau gimana, nggak tahu ya. Kita nanti akan masuk ke dalam makam Mbah Ngapar di sana, di dalam sana. Mungkin kita akan tanya-tanya terlebih dahulu ini di sebelah saya. Tanya-tanya mau apa namanya? Ya, kalau yang di dalam ini makamnya Pangeran Ibnu Sukarso. Ini ya dari Trah Keraton Solo. Dulunya pasukan kursus berkuda, kemudian bergurulah pada Mbak Umar Kholik Akbar atau Mbak Ngapar. Nah, kemudian nikah sama anaknya yang namanya Umi Yulaikho. Akhirnya jadilah menantu, mempunyai anak Gunadi Wirso, nanti yang makamnya di dalam. Kemudian Wati Wongso, Aminatu Sa'adah. Tapi makamnya Umi Yulaikho dan Aminatu Sa'adah sampai sekarang kita belum bisa menemukan. Seperti yang makamnya Umi Yulaikho itu bukan di sini ya, Pak? Iya, nggak sih. Oh, bukan di sini. Diperkirakan atau diceritakan dari tutur-tutur itu di wilayah Bunga, di wilayah Komarudin, tapi kita nggak tahu sebenarnya. Masih banyak sih kontroversi. Kalau makamnya Mbah Ngapar sendiri, Mbah Umar Kholik Akbar, kalau menurut saya sendiri, keyakinan saya sendiri, saya nggak berani ngajak orang atau meyakinkan orang untuk ngajak. Mbah Cukul adalah Mbah Abdul Kholik Akbar atau Mbah Umar Kholik Akbar. Kalau saya menyebut Mbah Umar Kholik Akbar, saya punya nama sendiri, Mbah Umar Kholik Akbar. Kalau Abdul Kholik Akbar itu Abdulnya itu penambahan dari Yai Ali Tanggungan dulu. Karena orang-orang sini menyebut Kholikul Akbar, kan nggak boleh masih, makanya ditambahi Abdul. Abdul kan hamba kayak gitu. Iya. Terus makam ini sendiri itu makam siapa, Mbak? Ini Wati Wongso. Wati Wongso atau Buyut Murah. Buyut Murah itu anaknya Pangeran Ibnu Sukarso. Kawin dengan Raden Mas Mira. Raden Mas Mira ini putra Raden Lungko atau Pak Legi. Ada 4 anaknya, yang 3 ini di wilayah Madura, yang 1 ada di Sukorejo. Raden Mas Mira 2 mempunyai anak atau Raden Mas Mira muda, kali ini Mas Mira sepuh, mempunyai anak Kituan dan Kitondo yang sekarang ada di Sukorejo. Lah, Raden Mas Mira ini
biasa orang sini menyebut Buyut Burik atau Buyut Encik, karena nama panggilan sehari-hari gitu. Di apa itu anaknya Mbah Ngabar ini? Nggih, Pangeran Ibnu Sukarso. Oh, Nggih. putu. Iya. Kalau gini, banyak sekali sih orang itu salah persepsi ya. Ngabar atau Mbah Ngabar. Ngabar ini satu wilayah. Satu wilayah. Iya. Nah, mengabar siapa? Mau kemana? Ya monggo, terserah. Semuanya disebut Mbah Ngabar. Tapi ada nama-namanya tersendiri. Kalau yang di dalam, Pangeran Ibnu Sukarso. Pangeran Ibnu Sukarso ini pemberian nama dari Mbah Abdul Khalik Akbar sendiri. Jadi putra yang mulia kan. Makanya sampai mati pun dimuliakan orang. Jadi yang banyak ziarah adalah ke dalam. Dari orang tuanya ya cukup yang di dalam sama saja kan gitu Mas. Meskipun di dalam, yang luar juga kena, yang sini juga kena. Tetap toh nyambung ya. Gitu. Tapi kebenarannya itu semuanya hanya Allah yang tahu. Bahwa alam kita yang hidup ini nggak tahu, cuman dari tutur-tutur dan beberapa cerita kita mencari referensi akhirnya ketemulah. Monggo di dalam. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya juga ini bersama dengan Bapak siapa ya? Pak Fathan selaku apa? Pengurus makam sini ya. Nah, terima kasih sekali lagi Pak sudah meluangkan waktunya ya. Kita bercerita banyak tadi tentang di area komplek pemakaman Mbah Ngabar sini. Mungkin kita akan berziarah dan berdoa terlebih dahulu di dalam makam sini ya. Mungkin kita langsung doa masuk ke dalam sana. Silsilahnya ya. Dari Ibrahim Asmorokondi ya, mempunyai anak Zainab Gede. Kemudian Syekh Maulana Iska mempunyai anak Abdul Qadir dari ibu Pasang. Kemudian nikahlah Zainab Gede sama Abdul Qadir, mempunyai anak Said Abdul Khalik Akbar di Ngabar, yang di luar sana. Kemudian kawin sama Khadijah. Enggak kita tulis karena makamnya kita nggak tahu. Mempunyai anak Umi Zulaikha. Kemudian kawin sama Pangeran Ibnu Sukarso yang saya ceritakan dari Solo tadi. Mempunyai anak Gunadi Wirso, Wati Wongso, Aminatus Ada. Kalau yang ini masih kontroversi, saya tidak berani. Ini. Seperti masih keturunan Maulana Ishak ya? Iya. Yang makamnya di Mantren kan? Iya. Ya kita nggak tahu ini. Cuman ini yang kita peroleh kebenarnya kita masih belum bisa meyakinkan untuk benar. Tapi inilah yang kita yakini. Kalau ini Mbak Gunadi Wirso. Ini salah satu anaknya. Ini Mbak Loreng atau Mbak Iron. Ini kita nggak tahu Mas. Masih belum bisa membeda. Dan memang tidak mau. Berarti yang ini anaknya. Ini Gunadi Wirso. Mungkin salah satu penjaga sini yang paling keren. Ini punten ya. Paling kuat. Iya. Dari beberapa anaknya. Ini makamnya Pangeran Ibnu Sukarso. Ini dulunya bebaskan Gus Kuda. Kita sudah berada di depan pintu makam Pangeran Ibnu Sukarso ya. Jadi makam Mbak Abdul Khalik Akbar itu tadi di luar sana, atau yang bisa disebut tadi itu di luar sana. Nah, di dalam sini Pangeran Ibnu Sukarso. Kita akan berdoa terlebih dahulu.
salah satu putra kerajaan itu ingin meminang putri Melirang, yang mana Melirang itu adalah satu wilayah kecil. Kalau orang itu kan Trasudra lah, dari derajat yang bawah. Akhirnya dari Romoe tidak disetujui, tapi sang putra mahkota tetap ngeyel. Akhirnya dikasih izin, tidak apa-apa sampean, tidak apa-apa kalau memang itu jodoh, tapi tak rubah bentuk. Akhirnya dirubahlah menjadi ular besar. Kemudian sang ular mencari putri Melirang dengan diiringi hujan. Setelah perjalanan terus, akhirnya karena kebiasaan putri Melirang itu turun ke sungai untuk cuci, untuk semua aktivitas itu di sungai kan. Akhirnya ular itu lewat, putri Melirang baru turun. Nggak tahu, akhirnya sampai perjalanan jauh terasa hangat. Loh, hangat. Akhirnya dia muncul, loh kok padang, ternyata nyampe di laut. Kemudian sang putra mahkota akhirnya, oh berarti aku gak diterima. Akhirnya bertapa, meluker karena ularnya besar sampai menjadi Pulau Mengarit. Dicerita hubungannya dengan Mengarit. Di Mengarit ada ujung, ada keramat, ada batu agung, kepala ya. Kalau ujung itu ekor dan sebagainya. Kalau sungai dulu kan nggak larinya nggak ke Pangka mas, tapi ke Mengarit. Kalau ke Pangka ini pembuatan Belanda. Akhirnya bertapa, lama nggak pulang, akhirnya ngutuslah Pangeran Ibu Sukarso untuk mencari. Nah, sebelum mencari, sang raja bilang, kalau nggak ketemu jangan kembali. Akhirnya perjalanan sampai sini nggak ketemu, akhirnya melihat satu cahaya yang besar. Akhirnya dia datang, ternyata satu padepokan Mbak. Akhirnya bergurulah beliau di sini. Kalau nama di Solo bukan Pangeran Ibnu Sukarso, nggak ada, kita cari nggak ada. Tapi pernah ada cerita, memang salah satu punggawa atau pasukan berbudanya diutus ke wilayah sini, ke wilayah timur. Itu mungkin pemberian dari sang mertua. Kenapa saya berani atau ngomong bahwa Bojonegoro Mbak Umar Khalid Akbar? Karena kita temukan di situ mas, ada bangunan di sebelahnya Bait Murah itu ada bangunan. Nanti ada bekas bangunannya. Nah kalau kita sketsa, berarti kan makam-makam keluarga ada di wilayah sini. Akhirnya sampai diambil menantu. Nah silsilahnya sudah saya jelaskan tadi. Ya setelah kita tadi sudah berkeliling di komplek makam di pemakaman Mbah Ngabar ini ya. Ternyata Mbah Ngabar ini itu julukan untuk semuanya ya. Jadi untuk Mbah Ngabar sendiri itu apa ya? Seluruh katanya tadi itu seluruh julukannya ada di sini bahwa mencakup semuanya. Nah, jadi yang di sini itu ada makam Mbah Sayyid Abdul Khalid Akbar itu tadi, yang makamnya ini kalau insya Allah ini ya yang Mbah Cukul ini. Jadi kata salah satu pengurus di sini, jadi Mbah Sayyid Khalid Akbar itu Mbah Cukul tadi, dan yang di dalam sana itu Pangeran Ibnu Sukarso ya dari Solo. Jadi pangeran itu tadi itu merupakan mantunya dari Mbah Sayyid Abdul Khalid Akbar itu tadi. Jadi Mbah Sayyid Khalid Akbar itu di sini itu menyebarkan agama Islam ya. Di sini menyebarkan agama Islam, dan Mbah Sayyid Abdul Khalid Akbar ini masih keturunan dari Mbah Maulana Ishaq. Nah, keturunan dari Mbah Maulana Ishaq yang makamnya ada di Kementerian saya di sana itu. Jadi Mbah
Maulana Ishak ini mempunyai anak yaitu Said Abdul Qadir. Nah, Said Abdul Qadir ini mempunyai anak yaitu yang bernama Mbak Said Abdul Khaliq Akbar itu. Jadi yaitu di sini menyebarkan agama Islam tadi di sini ya. Sedikit pesan dari saya, jangan melupakan leluhurmu atau sesepuhmu, karena bisa jadi tiada, itu kan nggak ada ya Pak. Wujud syukur kita atau wujud kesyukuran kita tidak hanya mengucap alhamdulillah saja, tapi bersyukur adanya leluhur atau sesepuh yang menyebarkan agama Islam. Kita bisa jadi gini, kita bisa mengenal apa itu Islam, dan kita bisa mengenal ajaran-ajaran yang baik dan yang pastinya itu mempunyai akhlak yang sangat baik atau akhlakul karimah. Jadi jangan lupakan sesepuhmu atau leluhurmu yang menyebarkan agama Islam, terutama yang menyebarkan agama Islam di desamu. Mungkin itu saja dari kami Vlog Trip Religius. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan atau tingkah laku dari kami yang kurang enak, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.